Aku perawan suci Bukit Unta Putih, sekaligus Ratu Racun nomor 1 Bukit Unta Putih. 3 tahun lalu, aku menyamar dan pergi ke daratan tengah. Di sana aku bertemu suamiku, Cedric Vale. Kami menikah. Kami sangat mencintai. Tapi tak lama kemudian, suamiku jatuh sakit parah. Sayang, kayaknya aku takkan pernah sembuh. Jangan bicara begitu. Aku bisa mengobatimu, Perkyla. Aku janji bisa menyembuhkanmu. Semua orang takut pada Ratu Racun Bukit Unta Putih. Suamiku masih tak tahu jati diriku. Tapi sekarang, hanya bunga salju pegunungan surgawi berusia 10 tahun yang bisa menyelamatkannya. Aku harus mengambil risiko. Jual rempah di pasar hantu untuk mengumpulkan uang. Lalu beli bunga salju dari tabib bijak. Ini jamur Bloodsade berusia 1000 tahun. Hanya ada di wilayah barat. 1 biji saja harganya selangit. Ayo kita juri. Baiklah. Aku sedang apa ini? Aku cuma mau membantu bisnismu. Bukannya ini bagus? Pergi sana, pergi. Berdiri di situ. Kakiku. Sakit sekali. Kakiku. Jamur Bloodsade ini untuk mengobati suamiku, mengganti obatnya. Kalau mau, tukar dengan Snow Lotus. CIH, kau cuma perempuan tak bisa ilmu bela diri. Berani datang ke pasar hantu? Ramuanmu ini akhirnya akan dicuri juga. Mending serahkan saja padaku sekarang. Kasih ke sini. Tanganku, sakitnya. White Camel Ridge. Ini debu penghancur tulang Ratu Racun White Camel Ridge. Sekali sentuh, langsung berubah jadi darah. Dia Ratu Racun dari White Camel Ridge. Ratu Raken dari White Camel Ridge. Tolongin. Setelah dapat Snow Lotus dan suamiku sembuh, keluarga kami bisa hidup tenang. Kudengar orang di pasar hantu bilang, obat-obatanmu paling mematikan. Benarkah? Sayang. Cek. Teman belajarku di sebelah dapat naskah sang guru. Aku harus menyalinnya. Mungkin aku menginap beberapa hari. Selama aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Baik. Aku cari pil aborsi yang sangat kuat. Aku mencari pil aborsi yang sangat kuat, yang tidak dikenali orang biasa. Mengapa dia ingin membeli itu? Pil aborsi yang sulit dikenali orang. Mungkinkah? Kamu tidak punya? Aku punya. Kudengar. Saffron merah dari barat bisa menyebabkan aborsi, bahkan kemandulan, dan tak merusak penampilan wanita. Benarkah? Ya. Tapi efeknya berbeda tiap orang. Beritahu usianya dan kondisi kesehatannya.
agar aku bisa berikan yang tepat. Bahaya kalau sampai terluka. Dia Arshar Tuhun. Dia paham sedikit obat-obatan, makanya aku datang cari yang tak ada di sini. 22 tahun yang paham obat? Sayang. Anak yang ingin kau hilangkan adalah milik kita. Kalian sudah menikah. Apa yang begitu buruk sampai tak bisa dibicarakan? Kenapa diam-diam melakukan ini? Bagaimana kau tahu ini untuk istriku? Ini yang kamu minta. Setelah diminum wanita, efeknya muncul dalam 15 menit. Dia tak akan bisa punya anak selamanya. Kamu yakin mau ini? Benar. Ini tepat yang kucari. Kamu benar-benar yakin? Apa? Kamu takut aku tidak bisa bayar? Ini 100 yuan. Kakak. Untuk semuanya, sekolah, obat, apapun yang kau butuhkan, aku yang akan tanggung. Kamu selalu mengeluh tak punya uang. Tapi sekarang kok bisa langsung keluarkan $100? Giok jade ini harganya $300. Itu pasti cukup kan? Masih kurang? Kakak. Kalau gitu cepat berikan pada. Cedric. Apa yang kau sembunyikan dariku? Sayang, kamu sudah pulang. Pasti kedinginan di luar sana. Aku membuat sup kurma merah ini khusus untukmu. Minumlah. Sayang, sayang. Ayo, coba sedikit. Ini saffron merah dari wilayah barat. Cedric. Kau benar-benar akan melakukan ini padaku? Aku tidak enak badan. Aku tidak mau meminumnya. Makanya kamu butuh sesuatu yang bergizi. Ini khusus kubuat untukmu. Cobalah sedikit. Thank you. Apa kau mencintaiku? Tentu saja. Dan apa kau mencintai anak kita? Tentu saja. Apa yang kau bicarakan? Ayo, habiskan. Biar ku beri makan. Cedric, ratu berbisa dari Bukit Unta Putih. Hanya boleh memiliki satu suami seumur hidup, baik dalam hidup maupun mati. Kau pernah bersumpah dengan khidmat, akan mencintaiku selamanya. Jadi biarkan aku membuktikan. Seberapa lama selamanya MU yang sebenarnya. Aku tidak enak badan. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Aduh, anakku. Tangerine Cedric.
jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan merawatmu dengan baik. Pandren Cedric. Nyonya Arya sudah menunggu di rumah. Pandren Cedric? Nyonya Arya? Cedric, kau siapa sih? Ayo pergi. Ya. Liora, kau sudah bangun. Di mana aku? Di sini kediaman Marquis Everwin. Mulai sekarang, ini rumah kita. Lihat. Aku menyiapkan kamar ini khusus untuk... Lebih baik dari gubuk reak itu, kan? Cedric. Siapa sebenarnya kau? Aku Pandren Kediaman Marquis Everwin. Mulai sekarang, kau milikku. Maken and terbaik, simiwa kemohan dan kekaon yang kau inginkan, semua ada di sini. Kujanjikan, kau tak akan menderita lagi. Tak akan menderita. Lalu kenapa kau membuatku kehilangan anakku? Mengapa? Aku. Cedric. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Yang kuminta hanya tahu alasannya. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Aku takkan member tuhumu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kakak. Akhirnya kau datang. Kau membuatku menunggu lama, Dick. Siapa yang kau panggil adik? Siapa kau? Baroninnya kau. Ini Nyonya Arya dari kediaman Marquis Everwin. Kau hanya selir. Hormati Nyonya Arya saat bertemu. Cedric. Kau sudah menikahi orang lain. Kini mau menjadikanku selir? Kah? Sudah 5 tahun aku menikah dengan suami. Dia hanya ingin mencoba hal baru, merasakan hidup layaknya rakyat biasa. Makanya 3 tahun lalu, dia menjadikanmu selir diam-diam. Ku dengar kau hamil sekarang, Kak. Tak tega melihatmu, persisipaya bertahan-tahan. Tanpa status yang jelas. Jadi ku minta suamiku membawamu pulang. Ini gelar terhormat. Kau akan jadi selir resmi keluarga. Sehingga kau kenapa? Dia menggugurkan anakmu? Karena aku, istri sah, belum punya anak. Jika selir rendahan seperti punya anak, itu akan nodai nama keluarga. Pelacur mandul sepertimu berani masuk kediaman Marquis Everwin. Tunggu saja. Kau akan mati di tangan. Cedric, rupanya kau teras membohongiku. Cedric, kau menipuku selama ini, bukan? Liora, jangan khawatir. Tak apa kau tak bisa punya anak. Aku tak akan perlakukanmu dingin. Percayalah padaku. Ya, kau tak keberatan. Tentu saja kau tak keberatan. Kamu juga tak pernah benar-benar peduli padaku. Kalau tidak, mana mungkin kau mempermainkanku begini? Aku memang bodoh. Tahu ada yang tak beres denganmu? Tapi tetap datang ke sini untuk menanyai. Aku lakukan segalanya untuk membawamu ke sini. Agar kau bisa hidup mewah. Mana mungkin aku tak peduli? Arya menemukan bunga teratai langit pegunungan untukku, dan menyembuhkan penyakitku. Syaratnya hanya satu. Kau harus disteril sebelum masuk keluarga. Bagaimana aku bisa menolak? Kau juga selalu ingin aku sembuh. Kukira kau akan mengerti, Ken. Jadi penyakitmu sudah lama sembuh, kan? Ya. Cedric, izinkan aku bertanya terakhir kali. Kau tipu aku untuk menikahimu, paksa aku jadi selingkuhanmu, dan bunuh anakku.
Semua ini, tak ada yang memaksamu. Ini semua rencanamu. Ya, aku berbohong padamu. Tapi perasaanku padamu tulus. Liora, jangan khawatir. Aku sudah sembuh total. Tak ada yang bisa memanfaatkan penyakitku untuk mengancamku lagi. Mulai sekarang aku akan lebih sering menemanimu. Cedric, kamu benar-benar brengsek. Liora, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Arya itu terpelajar dan bijaksana. Selama kau patuh pada aturan, dia takkan menyulitkan. Mulai sekarang Arya yang mengurus bisnis keluarga. Kau cukup menemani saja. Bukankah itu sudah cukup baik? Menemani? Justru karena ku sayang kamu berlebihan. Kau jadi meremehkanku, bermain-main dengan perasaanku. Liora, aku yang membawamu masuk rumah ini, memberimu kekayaan dan kenyamanan. Siapa lagi di dunia ini yang bisa memberimu ini? Latar belakangmu biasa-biasa saja. Sementara Arya anak pejabat tinggi, dengan status mustahil kau jadi istri sah. Cedric, melihatmu saja sekarang membuatku muak. Kita sudah bersama 3 tahun. Kubiarkan kau pergi. Mulai hari ini. Kita putus semua hubungan. Liora, berhenti di situ. Jika hari ini kau keluar dari pintu itu, jangan harap bisa kembali selamanya. Itu yang kuinginkan. Tahan dia. Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi, jangan harap bisa keluar dari pintu itu. Apa yang ingin kau lakukan? Cedric, walau berasal dari keluarga sederhana, aku tetap orang yang baik. Kalau hari ini, aku masuk ke sini dengan kakiku sendiri, tapi berakhir mati berdarah di lantai. Kau pikir keluargamu tak akan jadi sorotan? Beraninya kau. Liora, Lepaskan. aku juga tak ingin memperlakukanmu begitu. Tapi kau tetap tak mau mendengar. Sejak kau memilih bersamaku, kau harus tetap di sisiku seumur hidup. Nikmatilah kekayaan dan kemewahan yang kuberikan. Kalau terulang lagi, Cedric, lepaskan aku sekarang juga. Sayang. Liora tidak dibesarkan di keluarga kaya. Wajar kalau dia tidak tahu aturan. Mau aku ajari dia cara berperilaku, dengan begitu kau tak perlu khawatir. kau selalu memikirkan segalanya. Terima kasih sudah mengurus ini. Liora, ingat baik-baik kata-kataku. Di rumah ini, hanya aku yang bisa kau andalkan. Hanya aku yang bisa melindungimu. Ayo pergi. Bawa Lady Rivers. Kembali ke sayap barat. Cedric, ini semua salahmu sendiri. Apa yang akan kau lakukan padaku? Aku hanya menjalankan perintah suamiku. Aku di sini untuk memberimu pelajaran, Dick. Lakekin. Hal pertama yang akan kuajarkan padamu adalah memastikan kau mengerti
Perbedaan istri dan selir. Jangan khawatir, Nyonya Rivers, jarum ini sangat tipis. Meski menusuk sampai ke tulang, kau akan menderita. Tapi tak akan meninggalkan bekas. Setelah itu, luka akan diolesi minyak cabai. Sempurna. Nyonya Arya akan tunjukkan arti disiplin segera. Nyonya Readers, katakan pernah melupakannya. Lyra, kau harus ingat ini. Kalkuma Seller, nasibmu ada di tangan kami. Mulai sekarang, hidupmu tak bisa kau tentukan Cedric Membohongaku. Aku tak pernah ingin terlibat denganmu. Tapi Arya, ingat baik-baik. Ini sama saja mencari mati. Masih mau sok kuat? Kau cuma gadis desa rendahan. Kalau bukan karena kau merayu tuan muda, pria sejernih dia takkan sekalipun melirik. Salah besar pendapatmu. Dia yang mengejarku. dasar jalan. Lanjutkan. Biarkan Nyonya Rivers melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Ya. Akan kuperlihatkan bagaimana rasanya air cabai ini. Lyra, aku punya cara dan kesabaran untuk membuatmu menyerah secara sukarela. Cedric. Sayang, lihat tanganku memerah karena terbakar. Tak apa sekarang. Sudah tidak sakit lagi. Begitu aku sembuh, aku janji akan memberimu hidup layak. Sayang. Kau bilang kita akan bersama selamanya. Jangan tinggalkan aku. Baik. Anakku. Kamu sudah melalui masa sulit. Sekarang kau akhirnya tahu harus minta tolong ke siapa. Tampaknya sifat pemberontakmu ini masih perlu dilunakkan. Dasar perempuan jahat. Jangan macam-macam lagi. Cedric. Diam. Cedric. Jadi, inilah yang jadi tujuan hidup kita. Jangan khawatir, Nyonya Rivers, dengan air es untuk mati rasa itu. Meski kau siram air cabai semalaman di bekas jarum itu, kulitmu tak akan merah atau bengkak sama sekali.
Kalian semua. Takkan lepat dari hukuman. Masih tetap keras kepala sampai sekarang, siramkan air es ke Lady Rivers untuk menyadarkannya. Semakin sadar dia, semakin sakit rasanya, dan semakin dia belajar konsekuensinya. Baik. Ya. Hentikan. Turunkan dia. Sayang, kamu lelah. Kembali dan beristirahatlah. Kalau saja kau mau mendengar tadi, kau tak perlu mengalami semua itu. Lyra, aku ingin kau pahami, di rumah ini, hanya aku yang bisa melindungimu. Dan satu-satunya yang bisa kau andalkan adalah aku. Kiliar. Sepertinya kau belum belajar. Bayaku. Tolong. Siapa saja tolong? Cedric. Cedric. Bayaku. 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 Cedric. Karena anakku sudah tiada, maka kalian semua bisa menyusulnya. Lyra, kau belum makan seharian. Setelah makan malam, kau akan menghadap Nyonya Arya. Setelah menyuguhkan teh kepada Nyonya, kau resmi menjadi anggota keluarga ini. Cedric. Kau memperlakukanku seperti ini hanya karena kau tahu aku mencintaimu, kan? Lyra, aku tahu kau masih peduli padaku. Yeah. Aku mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Meski kau tipu aku jadi selirmu. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Kau sudah menikah, masih ingin aku jadi selirmu? Meski kau suruh istrimu mengajarku aturan. Tapi saat kupikir, kau lakukan semua ini hanya untuk menahanku. Aku masih merasa mencintai. Lyra, aku tahu. Aku selalu tahu. Kau mau tinggal bersamaku, kan? Aku bisa tinggal bersamamu. Tapi kau harus ingat janji. Di kediaman Marquis Everwin ini, kau tak akan biarkan aku menderita. Jangan khawatir. Selama aku di sini, takkan kubiarkan siapapun menyiksa. Kau harus ingat ucapanmu sendiri. Minumlah segelas anggur ini. Kita lupakan semua pertengkaran kita.
Mari kita mulai lagi. Ya? Cedric, kau benar. Aku masih mencintaimu. Aku sang ratu racun. Darahku adalah racun terganas di dunia. Kusimpan racun terbaik untukmu. Hari ini aku sangat lelah. Besok kita bahas upacara tehnya. Oke, setuju. Ayo kita beristirahat dulu. Kamu pulang duluan saja. Sampaikan sendiri ke Nyonya Arya, kalau upacara tehnya ditunda. Agar kalian tak bilang aku tak sopan lagi. Istirahat yang cukup. Istirahatlah. Ini untuk persiapan rencana kita. Cedric, darahku sudah mengalir di tubuhmu dalam 7 hari. Itu akan menggerogoti organ-organmu. 3 tahun kau memberiku. Nanti akan kusaksikan jantung dan paru-parumu hancur. 7 hari ini pasti menyenangkan. Jangan takut, nak. Akan kukirim mereka semua untuk menemanmu di neraka. Tolong. Ada yang bisa bantu. Dasar jala, karena kau aku sampai tak bisa tidur. Masih berani membuat masalah lagi? Manajer? Manajer? Dia tidak ada di sini. Apa? Dasar bajingan. Berani-beraninya kau menakut-nakuti kami dengan trik menjijikan. Tangkap dia. Dasar wanita licik, kau cari masalah ya? Tidakkah kau takut kami akan laporkan ke Nyonya Arya dan memastikanmu membayar konsekuensinya? Kau tahu apa ini? Kutuk lighter ular. Kutukan. Kau ternyata pelajari ilmu hitam? Kutuk lighter ular ini. Sangat cocok untuk ular berbisa seperti... Ampun. Tolong, lepaskan aku. Aku buta, bodoh. Kumohon, bebaskan aku. Aku akan jadi budakmu. Anjingmu. Aku tak butuh budak. Aku hanya ingin kau membalas nyawa anakku. Kau tahu ini apa? Ini parasit pemakan pikiran. Kau akan segera merasakan sendiri. Santai saja. Dalam beberapa hari, Pangeran Cedric dan istrinya
akan menyusulmu di sini. Menyajikan teh untuk Nyonya Arya saja lambat. Khas wanita desa tak beradab. Cepat masuk. Mau buat Nyonya Arya menunggu? Lyra, kau sudah datang. Silakan sajikan teh ke Nyonya Arya. Aku senang kau akhirnya mau, Lyra. Setelah sajikan teh padaku, kau resmi jadi bagian keluarga ini. Jade, ambilkan tehnya. Nyonya Rivers, sesuai aturan rumah, saat menyajikan teh ke Nyonya Arya, harus sembah 3 kali dan sujud 9 kali. Silakan bersujud sekarang. Lyra. Aku baru saja keguguran, tubuhku lemah. Dan lantainya dingin. Aku tak bisa bersujud. Kau, baiklah. Jika tak bisa bersujud, tak perlu dipaksakan. Yang penting ketulusan saat menyajikan teh, bukan ritualnya. Waktunya habis. Pangeran Cedric, ada apa? Cepat. Panggil dokter. Pangeran Cedric. Apa yang kau lakukan di sini, Dasar Jalong? Hari pertamamu di rumah ini, Pangeran Cedric sudah muntah darah. Pergi kau dari sini. Di saat seperti ini, kau masih berani menyalahkanku? Sepertinya kau tak terlalu khawatir dengan Pangeran Cedric. Aku khawatir padanya. Aku tak tega meninggalkannya. Aku akan pergi setelah dokter selesai memeriksa. Lyra. Dokternya sudah datang. Pangeran Cedric. Kau. Apa maksudmu ini? Katakan terus terang. Tuan muda, darayant comme un attaquant. Karena ada penyumbatan energi ini memicu panas dalam meningkat. Tuan muda, Kau tak bisa punya keturunan lagi. APA. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Cedric, kau membunuh anakku. Maka kenamai kau, kutukan mandul seumur hidup. Aku belum punya anak. Masa Pangeran Cedric jadi mandul? Dokter, periksa lagi. Tuan muda, nadimu lemah dan tidak stabil. Ko. Usiamu tinggal 7 hari lagi. Apa katamu? APA. Pangeran Cedric. Kembang salju yang kau gunakan belum cukup tua. Efek obatnya terlalu lemah. Tak hanya gagal menyembuhkan, malah memperburuk keadaan. Dasar ular berbisa. Beraninya kau pukul aku. Nyawa suamiku bergantung pada kembang salju itu. Kau masih berani memalsukannya? Kini dia hanya punya 7 hari lagi. Kau senang sekarang? Dasar wanita licik, jangan seenaknya menuduhku. Dasar orang kampung, apa yang kau tahu soal kembang salju? Sayang dia tak tahu apa-apa. Dia cuma mau menjebakku. Setahun ku cari kembang salju itu untuk suamiku. Kau bilang aku tak tahu yang kulakukan? Baik, cukup sudah. Hentikan perdebatan ini, dokter. Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku sekarang? Pangeran Cedric, devenu Nadi en dati d'actorature. Dan berubah dengan cepat.
Memang terlihat obatnya terlalu lemah. Teratai salju yang kau berikan itu umurnya berapa tepatnya? Aku. Menurut kabar yang beredar, teratai salju Paginungan Langit Meker sekali siap tahun. Jadi yang kau berikan padaku ini masih belum cukup umur. Beraninya kau fitnah aku, Jalang. Tuan Muda. Kau harus dapatkan teratai salju. Pegunungan langit berusia 10 tahun dalam 7 hari. Masih ada kesempatan kau sembuh. Jika tidak, Tak ada obat di dunia yang bisa selamatkanmu. Bukankah keluarga wakil menteri punya obat segala penyakit? Pulang sekarang juga beritahu orang tuamu. Dalam 3 hari, kalian harus temukan teratai salju pegunungan langit 10 tahun. Jika tidak, akan kudakwa keluarga Thornmu berusaha membunuhku. Pandren Cedric, aku, ayah sudah mendapatkan bunga teratai salju 10 hari lalu. Aku sengaja tidak langsung memberitahu karena khawatir terjadi masalah. Anda boleh pergi. Baik. Apa kamu yakin bisa selesaikan dalam 7 hari? Kita sudah suami istri, pangeran. Mana mungkin aku tak mau selamatkanmu? Jade, cepat kirim utusan beri kabar ke ayahku. Bilang dia harus bawa pulang bunga teratai salju dalam 7 hari. Ya. Begitu ayah menerima pesan ini, pasti akan cari cara untuk membantuku. Kilyarga Thorn takon memperterang niwa selura anggota untuk membawangiku. Tapi aku tak bisa menggantungkan semua harapan hanya pada mereka. Aku tetap perlu kirim orangku sendiri mencari. Nyonya Arya, kalau ada masalah lagi, nyawa suamiku akan terancam. Jaga mulutmu, dasar jalang. Dan kau. Sejak kau masuk ke rumah ini, suamiku terus jatuh sakit. Kau bawa aura sial. Apa maksudmu? Maksudku cuma, kalau Arga Thorn sedesu supaya, kalau kita bisa bawa pulang bunga salju. Tapi kalau Nyonya Rivers mengacau, ini akan merugikanmu. Jadi, bagaimana kalau carikan orang untuk menangkal sial di sekitar Nyonya Rivers? Setuju? Aku harus cegah si jalang itu merayu Cedric dalam beberapa hari ini. Harus kuhabisi dia selagi ada kesempatan. Saat ini, yang paling berpeluang mendapatkan bunga salju 10 tahun dalam 7 hari, yaitu keluarga Thor. Sementara ikuti saja dulu rencananya untuk dapatkan bunga salju. Arya, kau benar, dengan ada pendatang baru di rumah. Saatnya kita tolak bala, ada pendatang baru di rumah ini. Saatnya mengusir sial. Segera panggil pendeta. Strict. Kamu sendiri bilang kemarin. Takkan membiarkanku terluka lagi. Lyra, ini cuma ritual kecil. Aku tiba-tiba sakit. Kuharap kau mau berkorban untukku. Ya. Lyra, ini bukan masalah besar. Kau takkan menolak, Kat? Aku menolak. Tentu saja aku menolak. Dasar sandal, beraninya kau mendorongku, penjaga. Bawa Nyonya Rivers pergi. Cari pendeta untuk ritualnya. Berani beraninya pakai ilmu hitam keratarakan? Arya, kau benar-benar cari mati. Jenggon Melongo, Pangeran Cedric dan Nyonya sedang makan malam. Mereka tak sempat menemuimu. Aku yang pegang kendali ritual hari ini. Kau membunuh bayiku. Bayimu sudah tiada sebelum kau menempati rumah ini. Apa hubungannya denganku? Tuan, mari kita mulai.
Tanke. Apa Tuan melihatnya jelas? Benarkah ada roh jahat di tubuhnya? Jade. Dia kerasukan roh rubah. Kita harus mengusirnya hari ini, atau rumah ini akan celaka. Apa? Roh rubah? Tuanku, bagaimana caranya mengusirnya? Apa ini? Ini bubuk pengusir roh jahat. La rue de Candalam, R1 Diminum Cagna. Ini akan memaksar au ruba menant pas Kandiri. Lalu dengan satu cambukan cambuk, roh rubah akan meninggalkan tubuhnya. Elixir Bata 5? Tanke. Tuan. Paksa dia minum debu pengusir setan ini. Vegetikal minum elixir 5 batu. Kau akan hilang akal dan bertindak gila, bahkan melepas pakaian di depan umum. Dia ingin aku menjadi wanita gila di depan semua orang. Dia benar-benar kejam. Lepaskan dia. Begitu eliksir 5 batu bereaksi, Leora, tunggulah sampai semua melihatmu. Sebagai wanita gila kesurupan setan. Sayangnya, sedikit regen ini tak cukup untuk memenuhi kutukan darahku. Pendida tahu. Siluman rubah ada tepat di belakang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nyatanya kaulah siluman rubah itu. Kurasa kaulah penyebar kebohongan dan penghasut. Siluman rubah. Bersiaplah mati. Pendeta tahu, lihatlah. Siluman rubah benar-benar di belakangmu. Berbaliklah dan lihat sendiri. Dia benar-benar di belakangmu. Siluman rubah. Itu siluman rubah. Siluman rubah. Ah. Apa yang kau katakan? Siluman rubah. Cepat hentikan dia. Ah. Ah. Hentikan dia. Siluman rubah. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian kerjakan? Kenapa pendeta gadungan ini belum ditangkap? Kakau berani memukulku? Cepat ambilkan air. Berani-beraninya kau memukulku. Ya Tuhan, Nyonya Arya, lihat apa yang dia lakukan pada... Minggir dari jalanku. Segenggam serbuk semut berbisa ini ampuh. Kau akan menyesal sebentar lagi. Sekarang sipat siram air ke mereka dan banggungkan. Nyonya Arya. Apa kau sudah gila? Aku melihat sendiri bahwa... Jade Beruba jadi siluman rubah. Omong kosong apa ini? Kakap. Semua diam. Jangan lupa, aku membawamu ke sini ada tujuannya. Jika tidak bisa menyelesaikannya, hari-hari nayawamu. Ya, Nyonya Arya. Cermin perunggu ini adalah pusaka turun-temurun keluarga. Lihat saja ke dalamnya. Apa lagi yang kau tunggu? Segera periksa Nyonya Rivers. Sekarang juga. Langsung. Arya, kenapa kau belum siap? Yang mulia, Nyonya Arya meminta Taois mengusir roh jahat dariku. Tapi dia bilang Jade adalah siluman, lalu mengejarnya dengan cambuk. Tapi saat sedang mencambukinya, Nyonya Arya menghentikannya. Lalu sang Taois berkata, cermin perunggunya bisa mengungkap siluman sebenarnya. Aku dan Nyonya Arya baru akan memeriksanya. Berani-beraninya kau. Kau adalah Nyonya Marquis Everwick. Jika kabar kesurupan rubah iblis ini tersebar, itu akan mempermalukan keluarga kita. Seseorang, usir penipu ini. Tuan muda, tolong jangan.
Jika tidak memeriksa cermin hari ini, semua orang di rumah akan gelisah terus. Jika ingin memeriksa, mari kita periksa. Waktunya habis. Aduh, wajahku. Apa yang terjadi ini? Benar ada jebakan di sini, ini bisa menunjukkan wajah rubah? Kau benar-benar penipu. Berani-beraninya menipu istriku. Bawa penipu kotor ini pergi. Patahkan kakinya, dan kunci dia. Nyonya Arya, aku difitnah. Aku hanya melaksanakan perintahmu. Jangan mengkhianati aku sekarang, Nyonya Arya. Bawa dia pergi. Nyonya Arya. Kenapa masih berdiri di situ? Cari tabib sekarang juga. Pergi ke keluarga Thorn, laporkan pada ayah. Semakin cepat semakin baik. Baik, Nyonya Arya. Ini pasti pasti kau yang melakukannya. Kau yang merusak wajahku. Dasar penyihir. Aku akan Beraninya kau memukulku? Ini benar-benar kekacauan. Cepat antar Nyonya Arya ke kamarnya. Yang mulia, dialah pelakunya. Kau akan membayarnya. Kau benar-benar penyihir. Lyra, Nyonya Arya terlalu berlebihan tadi. Semoga kau tidak memikirkannya. Setelah dapat bunga teratai salju pegunungan surga, aku janji tidak akan membiarkannya berbuat seperti inilah. Yang mulia, kalau tak salah ingat, bukankah Yang Mulia yang mengatur? Pendeta tahu untuk mengusirku? Kau, Lyra, jangan jadi tidak tahu terima kasih. Kau sudah bangun. Jadi, ini saatnya kita melunasi semua dendam. Kau bersekutu dengan Arya untuk menyiksaku dan memfitnahku. Kau membuatku kehilangan anakku. Kutuk cacing perut ini akan kutanamkan padamu. Agar kau mengerti bagaimana rasanya disobeknya anak dari rahim tanpa ampun. Adil Buchan, menurutmu? Kau, keduga, kau dalang semua ini dasar penyihir. Setelah kau minum racun ini, barulah kau akan mengerti seperti apa penyihir sejati itu. Seseorang masuk ke sini. Penipu licik. Berapa orang sudah kau tipu dengan trik murahanmu? Ini parasit pemakan pikiran. Dalam waktu Hio habis terbakar, dia akan menggerogoti otakmu. Ya. Hahaha. Lupakan saja. Aku sudah pakai ini ke banyak nenek-nenek. Akan kutunjukkan sesuatu yang baru. Sebenarnya aku tabib handal.
Wajahku, bagaimana bisa begini? Nyonya Arya. Saya belum pernah lihat kasus pembusukan secepat ini. Soal jenis racunnya, jujur, perlu tes lebih lanjut. Ini pasti Liora, pasti dia pelakunya. Dia yang merusak wajah. Jade, kau di mana? Hamba tak tahu kemana Jade. Tapi Tuan Thorn dan Nyonya Thorn sudah datang. Ayah ibu, silakan duduk. Kalian semua boleh pergi. Baik, Nyonya Arya. Arya, ada apa dengan wajahmu? Ebio, ini gara-gara perempuan yang Cedric bawa pulang. Aku tak tahu ilmu hitam apa yang dipakainya, tapi dia yang menghancurkan wajah. Keter la Luon. Aku masih belum menemukan aibnya. Ebio, penyakit lama pangeran kambuh lagi. Sekarang dia tahu bahwa Snow Lotus kita bukan dari tahun yang tepat. Tidak mungkin. Pangeran bilang jika kita tidak bisa menemukan Snow Lotus dalam 7 hari, seluruh keluarga Thorn akan menebus dengan nyawa. Apa yang harus kita lakukan? Arya, jangan panik. Bagaimana tidak panik, Ibu? Dia hampir mencekiku sampai mati tadi. Kalau aku tidak berbohong padanya, bilang kita sudah temukan Snow Lotus, dan akan kirim dalam 7 hari, Yang Ibu lihat sekarang, sudah jadi mayatku. Dia memang kejam. Ibu, bagaimana ini? Bagaimana caranya cari Snow Lotus pegunungan surga usia 10 tahun, lalu mengantarkannya ke ibu kota dalam 7 hari? Sebenarnya ada Snow Lotus pegunungan surga 10 tahun di ibu kota. Jika bisa kita dapatkan, tidak hanya bisa menghancurkan wanita sialan itu, tanpa kesempatan bangkit lagi. Aku juga bisa bantu. Ibu, di mana bunga salju itu? Bunga salju itu ada di dalam istana. Ada di tangan yang mulia. Putra mahkota sedang lemah. Putri mungkin ingin menggunakannya untuk mengobati penyakit putra mahkota. Yang mulia, takkan melepasnya mudah, kan? Besok yang mulia mengadakan pesta musim semi. Jika putra mahkota keracunan di jamuan. Lalu keluarga Thorn kita mengeluarkan obat pusaka untuk menyelamatkannya. Apa yang mulia akan Memberi hadiah besar pada keluarga kita? Bukankah ini terlalu berisiko? Iya, sayang. Jika ketahuan, seluruh keluarga Thorn akan hancur. Tapi bagaimana jika yang meracuninya adalah Liora? Tenang, dengan keahlian meracunku, takkan ada yang lacak ke kita. Dia kanselir di kediaman Marquis Everwin. Bagaimana jika dia libatkan Pangeran Cedric? Kau adalah istri Pangeran Cedric. Dan juga putri dari keluarga Thorn kita. Jika keluarga Thorn menyelamatkan putra mahkota, tentu saja kau akan aman. Soul Cedric. Dia tak tahu apa yang terjadi. Jika bisa melindunginya, itu... Jika tidak, biarkan yang mulia menangani ancaman ini untuk kita juga bukan hasil buruk. Bodo sekali. Ko, terlalu berat-il en but. Jika kita dapat bunga salju, kami akan umumkan kau menyelamatkan Marquis Everwin. Sempurna jika mereka berutang budi pada kita. Jika gagal, kita harus singkirkan keluarga Marquis Everwin. Ibu, aku akan ikuti perkataanmu. Besok. Arya, Gilleran Mew. Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini adalah pesta musim semi yang mulia. Semua wanita dari keluarga bangsawan Everwin akan hadir. Kau ikut denganku. Aku? Kau ingin aku ikut denganmu? Walau kau hanya wanita dasar, kau menikahi bangsawan Everwin dan jadi selirnya. Kau harus sering keluar dan lihat dunia, agar tak memalukan diri nanti. Baiklah, aku mengerti. Nyonya Arya, tolong tunggu sebentar. Aku ganti baju dan segera menyusul. Aku sudah rencanakan urusmu malam ini, tapi lebih baik ikut ke istana dulu.
Nyonya Rivers. Silakan naik kereta di belakang. Hanya Pangeran Cedric dan Permaisuri boleh naik kereta berkuda 4. Nyonya Rivers, sebagai selir, Anda hanya boleh pakai kereta 1 kuda. Kau wanita desa tak tahu sopan santun. Kau tak pantas hadir di acara ini. Lyra, secara aturan, selir tak diizinkan di pesta yang mulia. Arya memaksa membawamu untuk belajar tata cara. Masuk nanti, diam saja dan jangan bicara. Arya. Ibio. Wanita ini adalah... Ibio. Dia selir yang baru dibawa Pangeran Cedric ke rumah. Dia tak pernah benar-benar melihat dunia. Dia merajuk minta ikut sampai heboh. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Jadi terpaksa kubiarkan dia ikut. Acara seperti ini bukan tempat untuk selir hadir. Masak mau ikut sampai bikin malu. Sungguh tak tahu sopan santun. Persis dugaanku, selir tak pantas di kalangan elit. Nyonya, aku tak pernah minta jadi selir Marquis Everwin. Maksudmu apa? Kakap. Dia tak pernah diajari tata krama. Nyonya, jangan dihiraukan. Saat para nyonya sedang berbincang, kau selir seenaknya menyela. Sopan santunnya benar-benar memalukan. Arya, membimbing selir Pangeran Cedric, juga tanggung jawabmu. Pastikan kau ajari dia tata krama di rumah nanti. Ya, Ibio. Arya, membimbing selir Pangeran Cedric, juga menjadi tanggung jawabmu. Pastikan kau ajari dia sopan santun saat pulang. Ya, Ibio. Aku mengerti. Nyonya Thorn. Menurut pendapatku, Kau mendidik Arya. terlalu sopan dan sempurna. Makanya si jelita penggoda itu bisa menyusup masuk. Persis, wanita yang dimanjakan seperti itu tak akan patuh sampai kau taruh di tempatnya. Aku mungkin berasal dari rakyat biasa. Tapi aku sudah baca buku. Buku berkata, Jangan yukap kenyang tak pantas. Kalian yang berasal dari keluarga terhormat, bertengkar layaknya penyebar gosip. Inikah yang disebut kelas tinggi di ibu kota? Kau pikir diri siapa? Kau kuma orang rendahan. Sudah cukup terhormat. Kau bisa dapat komentar dari kami sebagai kehormatan. Nyonya Thorn. Apakah kalian selalu seperti ini tiap hari, menghakimi dan bergosip tentang orang lain? Aku penasaran, berapa banyak orang yang hidupnya diutak-atik oleh pendapat berkelas kalian. kau salah Nyonya Rivers. Wanita sejati tak membicarakan orang di belakang. Jika mereka suka bergosip dan buat masalah, itu urusan mereka. Kalau mereka suka bergosip dan membuat masalah, itu urusan mereka. Bukan urusan kita. Arya, bukan ini kalian jiwari turan-turan. Yang kusisihkan untuk maharmu, kenapa ada di leher selir? Aku tidak menyadarinya. Lyra, kau mencuri ini? Sejak kau datang kemari, ku memberi semua yang kau ingin. Makanan, pakaian dan kebutuhan. Hampir melebihi yang ku dapat sebagai istri utama. Ini maharku. Beraninya kau mencurinya? Wah, di depan orang berlaku santun, tapi diam-diam. Berani. Mencuri mahar istri utama. Ini diberikan langsung padaku oleh Nyonya Arya sebelum kita berangkat. Siapa sebenarnya yang berencana jahat? Liontin Gi itu Pusaka Keluargatorn. Maza Arya. Memberikannya untuk mengambil hati selir? Mengacau di rumah sudah keterlaluan. Beraninya-ku memakai liontin curian, istri utama di depan umum? Kau pikir ini kampungmu? Pangeran Cedric. Kau mau punya selir tak kupermasalahkan, tapi lihat wanita macam apa kau bawa. Sanggo. Pangeran Cedric. Seleramu sangat buruk. Kau tidak bisa menilai orang sama sekali. Nyonya Thorn, tolong tenang. Aku tidak bermaksud membawanya kemari. Nyonya Thorn, harap tenang. Aku tak pernah bermaksud membawanya ke sini. Akan kusuruh seseorang mengantarnya pulang segera. Yang mulia sudah tiba.
Salam hormat Yang Mulia. Yang Mulia, Panjang umurnya. Kalian semua boleh bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Kau pengantin siapa? Mengapa tak pernah kulihat sebelumnya? Dengan izin Yang Mulia. Dia adalah seller yang baru kumpul. Lyra. Di pesta musim semi, hanya pejabat tinggi dan bangsawan yang diizinkan hadir. Cedric, kau membawa selir rendahan, KL Akaraku. Apa maksudmu? Apa kau sama sekali tak menghormatiku? Tak berani, Yang Mulia. Aku tak sengaja membawanya. Dia melanggar aturan, ingin melihat dunia. Aku tak bermaksud membawanya ke sini. Dia melanggar aturan, ingin melihat dunia sedikit, dan menyelinap mengikuti kami. Benar, Yang Mulia. Untuk pesta musim semi, Lyra sampai mencuri liontin giok pusakaku. Hanya untuk pamer. Pangeran Cedric dan aku baru mengetahuinya. Kalian perempuan hina, beraninya mencuri liontin giok Nyonya Arya, dan menyusup ke pesta musim semi, beraninya orang berakhlak busuk begini. Mungkul dan menghina aku. Pengawal, seret dia keluar. 30 cambukan. Tunggu. Yang Mulia. Nama baik Yang Mulia terdengar di mana-mana. Jika hanya mendengar satu pihak, lalu menghukumku, bukankah itu akan menodai nama baik Yang Mulia? Diam perempuan hina, beraninya mengancam Yang Mulia. Liontin giokku sudah ada pada, apalagi alasanmu? Aku paling benci perempuan sepertimu. Kau ahli tipu muslihat dan kebohongan, mengacau dan menipu orang. Aku hampir termakan aktingmu. Aku hampir terkecoh oleh aktingmu. Penjaga, usir dia dari sini. Putra mahkota sudah tiba. Ibu, siapa yang menyusahkanmu lagi? Salam hormat, Yang Mulia. Ini racun, Blue Heron Lotus. Mengapa mereka meracuni putra mahkota? Kalian boleh bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Ini juga Blue Heron Lotus. Jadi mereka ingin menjebakku. Lucien, kau tidak enak badan. Mengapa kau ke sini? Ibu jarang mengadakan pesta musim semi. Mana mungkin aku tidak datang? Ibu, jangan khawatir. Aku akan menemanimu sebentar, lalu kembali. Naiklah ke sini. Anak baik, kau benar-benar perhatian. Ibu, izinkan aku bersulang untukmu. Aduh. Lucien, ada apa? Lucien. Apa yang terjadi denganmu? Lucien. Seseorang, tolong. Panggil tabib istana sekarang. Lucien. Yang Mulia, keluarga saya telah mengumpulkan tumbuhan langka dari seluruh dunia. Kami meneliti berbagai penyakit langka. Mungkin saya bisa menyelamatkan sang pangeran. Izinkan saya memeriksa. Denu Nadi s'en pencheront. Cepat. Naik ke sini. Jika kau bisa menyembuhkan putra mahkota, hadiahmu akan sangat besar. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, sang pangeran telah diracuni. Bangabongo, biruterate. Mustahil. Dirakoni, ya. Racun ini sangat ganas dan cepat menyebar. Jika putra mahkota tidak mendapat pil penawar dalam setengah jam, aku khawatir dia tidak akan selamat. Lucien. Di mana tabib istana? Tabib istana di mana? Mengapa tabib belum datang? Lucien. Yang Mulia, jangan khawatir. Keluarga kami punya pil penawar rahasia turun-temurun. Ini bisa menyelamatkan nyawa Yang Mulia. Beruntung kami masih menyimpan satu pil. Saya bersedia menyerahkannya untuk detoksifikasi tubuh Yang Mulia. Baiklah, Nyonya Ton. Jika kau bisa menyembuhkan putra mahkota, kuyanyi kau akan dapat hadiah besar. Akan kulakukan semua yang bisa. Pil penawar itu ada pada putri Arya. Cepat ambilkan ke sini dan berikan ke putra mahkota. Cepat.
Arya, kemarilah. Cepat, bawa segera. Berikan ke putra mahkota sekarang. Cepat. Lucian. Apa yang terjadi? Ini. Tidak mungkin. Bukannya kau bilang, pil penawar ini bisa netralkan racun? Mengapa kondisi yang mulia malah memburuk? Racunku lebih kuat dari Blue Heron Lotus. Tapi bisa menetralkan racun Blue Heron Lotus, tanpa membahayakan kesehatan putra mahkota. Jadi sesungguhnya aku yang menyelamatkannya. Arya. Sangga Memelukan. Sandawara Kesilmu. Bukankah kau bilang, pil penyembuh ini bisa netralkan racun apapun? Mengapa kondisi yang mulia memburuk setelah meminumnya? Mustahil. Yang mulia, hamba bersumpah yang diberikan benar pil penyembuh. Yang mulia, Percayala pada en bas. Jika putra mahkota sampai celaka, aku takkan pernah memaafkanmu. Ada apa ini? Bukankah kau bilang semuanya akan baik-baik saja? Mana manquin à Kutahu? Kini mustahil bagi kita dapatkan bunga teratai salju. Tapi semua ini. Harus kita limpahkan ke Liora. Bilatidak, Keluargatorn. Akan binat. Lucian. Anakku malang. Lucian. Putra mahkota sejak kecil memang sering sakit. Kerajaan sudah mencari berbagai obat. Habiskan banyak upaya untuk mempertahankan nyawanya. Sepertinya kali ini, takdir sedang tidak berpihak padanya. Lucian. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kulakukan? Lucian. Yang mulia, aku bisa menyelamatkan putra mahkota. Ini bukan saatnya untuk pamer. Bagaimana kemampuan medismu yang terbatas bisa menyelamatkannya? Apa kau ingin membenarkan siniwa? Nyawa putra mahkota di ujung tanduk. Yang mulia, daripada hanya menunggu, mengapa tidak izinkan aku mencoba? Jika gagal, aku rela menerima hukuman apapun darimu. Aku akan memberimu satu kesempatan, tapi jika kau gagal selamatkan putra mahkota, dan terjadi sesuatu padanya, Aku bersumpah. keluarga Thorn dan Vale akan kuhabisi. Kau hila. Jangan nekat. Wanita jahat, Oleander itu beracun. Kau ingin meracuni putra mahkota? Liora, segera turun ke sini. Dasar gila, sudah cukup mempermalukan kita di rumah? Kini kau mau menghancurkan kita di sini? Pengaval, singkirkan wanita gila ini dari hadapanku. Seseorang, masuk ke sini, seret orang gila ini dari hadapanku. Lucien, kau sudah bangun. Ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Ibu. Ibu, apa yang terjadi? Tabib, cepat, periksa yang mulia sekarang juga. Salamorma, Yang Mulia. Cepat. Naik ke sini dan periksa denyut nadi yang mulia. Baik, Yang Mulia. Melapor pada Yang Mulia. Yang Mulia sudah lepas dari bahaya. Nyonya Rivers, jasamu menyelamatkan Yang Mulia sangat besar. Aku pastikan kau akan mendapat hadiah berharga. Ini hanya tugas hak. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, kondisi Yang Mulia tadi. Moment Akibarakin. Kita harus cari pelakunya. Agar Yang Mulia. Tak jadi korban serangan lagi. Perempuan licik. Nanti akan kubicarakan racun Blue Heron Lotus di tubuhmu. Yang Mulia, kondisi Yang Mulia tadi memang disebabkan oleh racun. Kita harus cari tahu pelakunya. Agar Yang Mulia tidak lagi menjadi korban serangan berikutnya. Tabib Istana. Mengapa putra mahkota batuk darah? APA ini akibat rakun? L'apport Paduka. Setelah memeriksa denyut nadi putra mahkota, Saya yakin dia diracuni bangga teratebir. Jadi memang karena racun. Para Pengaval. Kepung semua orang di sini. Dan periksa satu persatu, cari tahu pelaku. Akan kukabik mereka.
Paduka harap tenangkan diri. Ibu, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian ingin menjebakku karena meracuni putra mahkota, tapi kalian tak menyangka. Aku telah memakai kantong aroma penutup semua bau. Sekarang giliran kalian merasakan akibat perbuatan sendiri. Itu aroma teratai bangau biru. Tidak mungkin. Pengawal, Geledah dia sekarang juga. Benar, kaulah yang mencoba meracuni putra mahkota. Tidak, bukan aku. Pengawal, bawa dia pergi, seret dia keluar. Seluruh keluarga Thorn dihukum mati. Eksekusi di tempat. Yang mulia, kasihanilah kami. Yang mulia, Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Vale, apalagi putra mahkota. Diselamatkan selirku. Ampunilah, Yang Mulia. Hukap. Demi Jenderal Vale yang gugur untuk negara, keluarga Vale takkan dieksekusi, meski luput dari maut. Hukuman tetap berlaku. Mulai hari ini, gelar Markuis keluarga Vale dicabut. Turun status menjadi rakyat biasa. Yang mulia, jangan tinggalkan kami. Yang mulia, ibuku ingin mencari salju teratai pegunungan surgawi untukmu. Itu sebabnya dia nekat mengambil langkah ini. Yang mulia, jangan tinggalkan kami bagai ini. Yang mulia, Bawa semua pergi. Jadi salju, teratai pegunungan surgawi, ada di tangan Yang Mulia. Liora baru, dapat perkenan Yang Mulia. Dia pasti bisa bantu aku dapatkan salju teratai itu. Lyra. Yang Mulia. Oleander bisa membantu. Putra mahkota sadarkan diri, tapi tak bisa sepenuhnya hilangkan Raken Blue Heron Lotus. Beliau masih butuh Snow Lotus dari pegunungan surga, untuk pulih total. Lyra. Yang Mulia, jangan khawatir. Asal Yang Mulia ikut saya ke kampung halaman. Saya punya cara menyelamatkanmu. Kau. Nyonya Rivers, jasamu besar menyelamatkan putra mahkota. Hadiah apa yang kau inginkan? Yang Mulia, saya hanya mohon Yang Mulia, bebaskan Arya. Dia sudah menikah dengan keluarga, sekarang jadi bagian dari kita, bukan lagi anggota keluarga Thorn. Dikabulkan. Andai Yang Mulia menghukum mati, siapa yang akan kubalas dendam? Yang mulia, saya mohon, tolong bantu keluarga Thor. Kami hanya ingin dapatkan Snow Lotus pegunungan surga untuk, makanya kami ambil tindakan nekat. Dasar wanita licik, Kilyarga Thorn bertindak serupa untuk bunuh putra mahkota. Apa hubungannya dengan keluarga Vale? Seseorang, ambilkan pena dan kertas. Aku mau tulis surat cerai. Aku lelah dengan si pembuat onar ini. Cedric, masa kau tiga sekali? Baru sekarang kau sadar, dia tak punya hati? Ya, Mesukako. Seberapa kejam dia padaku, di Matimer? Cuma perlakukan mainan. Masa kira bakal kena ke dirimu, Lyra? Kapan kau ajakku ambil pil pemurni? Sekarang juga kita ambil. Yang Mulia. Ada pria tua di luar, mengaku ahli parasit dari Windfall. Katanya Nyonya Thorn yang kirim dia. Yang Mulia. Ada pria tua di luar, mengaku master parasit dari Windfall. Katanya Nyonya Thorn yang mengirimnya, untuk mengobati Yang Mulia. Cepat, suruh dia masuk. Baik, Tuan.
Semua master parasit Winpool harus tunduk pada perintah Voodoo Maiden. Kenapa aku tak pernah lihat pria ini di Winpool? Apa kau benar Yutisanaboku? Aku pernah berutang budi pada Nyonya Thorn. Hari ini dia minta aku selamatkan seseorang. Mulai sekarang, utang kami lunas. Yang mulia, ibuku selalu berkorban untuk Yang mulia. Yang mulia, demi pengabdian ibuku, tolong selamatkan nyawanya. Arya, ibumu meracuni putra mahkota. Apa yang bisa kulakukan? Temui Yang mulia ratu. Katakan kalau wanita ini memfitnah kami karena dengki padaku. Pasti Yang mulia akan percaya. Ibuku tak bersalah. Master parasit dari Winpool bisa sembuhkan racun apapun. Jika kau menolak, maka budi ini tak perlu dibalas. Kurang ajar. Kau. Cedric, kau mau jadikan aku alat tawar purge pill lagi? Master parasit, dari klan mana asalmu? Apakah yakin bisa sembuhkan racun apapun? Apakah ada racun dari orang daratan tengah yang tak bisa kusembuhkan? Bagiku, ini hanyalah permainan anak kecil. Baiklah, Master parasit, tolong obati Yang mulia. Jika benar sembuh, aku akan menghadap Sang Ratu dan bertanggung jawab atas semuanya. Begitu Master parasit menyembuhkannya, walau kau mencoba mengelak, kami akan seret kau ke sana. Lyra, terima kasih. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan memperlakukanmu baik. Master parasit, silakan mulai pengobatannya. Jika dia benar master parasit dari Winpool, seharusnya dia tahu bahwa penyakit Cedric adalah kutukan darah Voodoo Maiden. Tak ada master parasit yang bisa memecahkannya. Kau benar-benar terkena racun parasit, tapi yang ini bisa diatasi. Lyra, pada akhirnya, akulah pemenangnya. Kau yakin? Kudengar, jika salah memecahkan kutukan, bisa membunuh orang. Itu hanya trik murahan. Itu hanya trik murahan. Tak ada yang tidak bisa kuhadapi. Ini bubuk penawar khusus buatanku. Khusus dibuat untuk parasit ini. Paduka, tolong diminum ini. Parasitnya akan sembuh. Diabetak menjelu Arkandara Hidam, artinya parasitnya sudah dinetralisir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau juga ahli parasit? Ternyata kau. Sudah kuduga. Sejak kau datang ke sini, banyak kejadian aneh terjadi. Kau benar-benar wanita iblis ya? Nyonya, saya memang paham pengobatan. Jujur saja, kalau kalian punya mata, seharusnya kalian lihat. Ahli parasit di sini ini, yang hampir bunuh tuan muda tadi.
Arya. Berani-beraninya menjebakku? Kau cari mati? Bukan aku, dia pelakunya. Dia dalang dari semua ini. Parasitku tidak apa-apa, Zumpa. Reaksimu sangat kuat, karena parasit dalam dirimu berasal dari Vodo Maiden. Vodo Maiden baru lahir setiap 20 tahun di Ivinpool. Parasit Vodo Maiden paling berakun. Hanya Vodo Maiden yang bisa menyembuhkannya. Dia. Pasti dia. Dia Voodoo Maiden. Darah Vodo Maiden bisa membuat semua parasit di dunia tunduk. Untuk memastikan dia Vodo Maiden, cukup setetes darah sebagai bukti. Cedric, sejak awal, Arya yang terus membohongimu, dan nyaris membunuhmu. Berkali-kali. Kapan aku pernah membohongimu? Sudah lupakan masa lalu. Saat ini hanya darah Vodo Maiden yang bisa menyelamatkan Yang Mulia. Mengapa takut memberikan setetes darah? Denyut Vodo Maiden ini unik. Cukup periksa denyutnya untuk memastikan. Kau ini siapa? 30 tahun lalu, Raja Parasit yang diusir dari Windfall. Tak kusangka dikenali secepat ini. Kau pemimpin sekte yang pakai darah manusia untuk membiarkan parasit. Tak kusangka Vodo Maiden dari Windfall akan jatuh ke tanganku hari ini. Kau sudah tahu sejak awal. Darahmu sangat istimewa, mana mungkin aku tak mengenalinya? Apa maumu? Berikan 1 botol darahmu. Dan aku takkan bocorkan identitasmu. Kau mau darahku untuk ritual kutuk darah lagi? Jangan mimpi. Dengan banyak orang di sini, kau yakin bisa keluar hidup-hidup? Siapa bilang aku mau kabur? Aduh. Jadi benar kau yang meracuniku. Tolong! Ada yang tolong. Ahli parasit sedang merawat Yang Mulia. Nyonya melarang siapapun mengganggu. Semua harus pergi. Ahli parasit sedang merawat Yang Mulia saat ini. Nyonya melarang siapapun mengganggu mereka. Kalian semua harus pergi. Diamond Journey. Lyra, apa yang sedang kau lakukan? Kau benar-benar gadis santet itu? Benar, akulah yang memberi kutukan darah itu padamu. Sebagai gadis santet, sejak kecil kami direndam dalam guci tembikar ini. Seperti Mirka. Kami direndam dalam kaldu ribuan parasit. Kami terendam sampai mencapai usia dewasa. Itulah sebabnya parasitku paling mematikan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Mengapa? Aku juga ingin tahu alasannya. Katakan alasannya. Kau terlihat sangat mencintai. Lalu kenapa kau menyakitiku? Kenapa tidak kau jelaskan sendiri padanya? Mengapa aku ingin membunuhnya? Kau meracuni putra mahkota, dan mencoba menjebakku. Kau bahkan merencanakan untuk menghabisi Cedric bersama, kan? Dasar penyihir. Perempuan jahat. Kami Voodoo Maidens.
tak pernah lukai orang tak bersalah. Kau tahu dia membohongiku. Kau terlalu takut untuk mengejarnya, jadi malah menyerangku. Dari semua yang bisa kau lakukan, kau tak seharusnya membunuh anakku. Kau pantas mati. Apa yang akan kau lakukan? Tenang. Aku takkan membunuhmu. Awalnya aku ingin kalian menemani anakku menuju alam baka. Tapi orang sepertimu sangat menjijikkan. Dia tak mau melihatmu di sana. Ini parasit mayat hidup. Ini akan membuatmu diam dan terjebak di sini, Arya. Kau harus menebus perbuatanmu pada anakku. Lyra, aku salah. Aku akan kembali bersamamu. Aku akan ikutmu pulang ke kampungmu. Kita bisa kembali seperti dulu. Maafkan aku. Aku sungguh mencintaimu. Ini salahku. Aku mengecewakanmu. Jangan pada aku. Aku mohon. Sungguh aku mencintaimu. Jangan pada aku. Aku memohon padamu. Cedric, sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat.